Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya ketika asam urat tinggi, ya itu tidak selalu menimbulkan gejala, ya ataupun belum menimbulkan gejala. Nah, sampai nanti kalau asam uratnya tinggi, ya menimbulkan gejala akut, yaitu baru teman-teman terasa, wah begini ya, rasanya asam urat, kena asam urat. Nah, kemudian ya gejala tersebut, ya lama-lama nanti bisa menyebabkan kelemahan pada bagian tubuh teman-teman, bisa menyebabkan nyeri yang terus berulang-ulang ya ataupun sifatnya sudah kronis. Gejala yang teman-teman alami bervariasi ya, bisa cuman beberapa jam, ya bisa berhari-hari ya sakitnya yang ditimbulkan. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya sakitnya sudah mengganggu aktivitas, tentu ini harus teman-teman dapatkan pertolongan ya agar tidak sakit lagi ataupun tidak sering-sering kambuh. Jadi kita akan membahas mengobati asam urat di rumah. Kunci mengobati asam urat yaitu ketika asam urat teman-teman tinggi ya ataupun sedang tidak normal, ya tentu dinormalkan ya. Jadi kadarnya tidak terlalu tinggi. Tentu teman-teman ini harus merubah pola dan gaya hidupnya jadi lebih sehat. Nah, jadi ada beberapa cara mengobati asam urat yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Teman-teman ya jangan sampai malas minum ataupun kurang minum ya, karena dengan mencukupi kebutuhan air putih harian teman-teman, misalkan 8 gelas per harinya, ya ini bisa menurunkan ya asam urat teman-teman ya dengan cara yang efektif. Di dalam tubuh air ini mengangkut zat-zat racun yang sudah tidak diperlukan tubuh lagi ya, termasuk asam urat yang berlebih. Jadi dengan teman-teman mencukupi kebutuhan air putih ya ataupun banyak minum, ya ini teman-teman bisa membantu tubuh untuk mengeluarkan kelebihan asam urat. Nah, selain air putih, teman-teman juga bisa mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung air ya untuk mengurangi asam urat. Yang kedua, hindari stres. Teman-teman, kalau sedang stres itu bukan suasana hati saja yang terganggu ya, tapi kesehatan tubuh juga ikut terganggu. Salah satu efek ketika kita stres yaitu imun tubuh kita itu melemah. Ya kita gampang mengalami peradangan ya, misalkan peradangan pada tubuh itu jadinya asam urat gampang naik ya, gampang kambuh, gampang menimbulkan gejala ataupun serangan. Jadi usahakan jangan sampai stres ya. Kalau ada masalah ataupun yang mengganggu pikiran, cobalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, misalkan bisa olahraga, bisa bernyanyi ya, bisa berenang, bermain game ataupun kegiatan lainnya yang positif ya. Jadi jangan sampai meremehkan stres, stres saja ya, tapi memang benar ya, ketika tubuh kita stres, tubuh kita akan menurun ya, gampang terkena penyakit ya, termasuk asam urat. Yang ketiga, pantau kadar asam urat. Saat teman-teman menderita asam urat ya, sebaiknya itu harus rutin-rutin ya dipantau kadar asam uratnya ya. Kita tidak akan tahu normal, tinggi ya dengan cara meraba-raba, itu nggak bisa, memang harus dicek. Teman-teman bisa mengeceknya di puskesmas, di klinik misalkan ya, ataupun di praktek dokter, ataupun misalkan kalau teman-teman ada uang, membeli alat untuk mengecek kadar asam uratnya di toko alat kesehatan. Ketika teman-teman sudah membelinya, teman-teman bisa melihat petunjuk penggunaannya ya, biasanya ada. Kalau teman-teman malas baca ya tinggal tanya sama yang jual bagaimana cara menggunakannya, langsung minta praktekan. Dengan alat itu ya teman-teman bisa tahu, saat dicek kadar asam uratnya normal, saat dicek sedang tinggi nih ya, itu ya harus dicek, harus rutin untuk mengeceknya. Untuk kadar asam urat yang normal ya di bawah 6 untuk perempuan dan di bawah 7 untuk laki-laki ya, gampangnya seperti itu. Yang keempat, lakukan olahraga teratur. Teman-teman ya, asam urat serangannya itu bisa teman-teman kendalikan keparahannya itu dengan cara berolahraga teratur, yaitu akan membuat otot-otot teman-teman jadi lebih kuat, sendi teman-teman jadi lebih sehat ya, lebih kuat. Tapi pastikan teman-teman olahraganya tidak yang berat-berat ataupun olahraga yang berlebihan. Ataupun misalkan teman-teman sedang terkena serangan asam urat ya, lagi radang, teman-teman olahraga biar sembuh, itu enggak ya.
Kalau teman-teman olahraga saat kondisi teman-teman sedang terserang asam urat ataupun sedang kambuh asam uratnya, ya itu tentu akan memperparah kondisi teman-teman. Ya bukan sembuh malah nambah parah ya asam uratnya. Jadi olahraganya kapan? Ya tentu saat asam uratnya sudah sembuh, ya sudah mulai membaik, ya teman-teman olahraga perlahan-perlahan, bertahap ya. Jangan olahraga yang berat langsung, itu nggak boleh. Yang kelima, minum obat penurun asam urat dari dokter. Teman-teman ya, ketika mengunjungi dokter saat terkena asam urat tentu akan diberikan obat ya, obat untuk mengatasi masalah teman-teman. Nah, obat ini teman-teman minumlah sesuai petunjuk dan anjuran yang sudah diinformasikan oleh dokter ke teman-teman. Nah, saya ingatkan ya teman-teman, jangan membeli obat ini sembarangan ya. Ketika misalkan sudah sembuh ya kemudian sakit lagi yang sama teman-teman minum, ya itu gak bagus ya. Teman-teman harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh dokter. Jadi minumlah teratur. Keenam, minum obat pereda nyeri. Saat teman-teman mengalami nyeri sendi karena asam urat, teman-teman bisa meminum obat pereda nyeri ya tanpa resep dokter. Jadi teman-teman bisa membeli obat ini di apotik. Nah, obatnya ibuprofen dan juga paracetamol ya, pilih salah satu. Nah teman-teman ya, walaupun boleh diminum tanpa resep dokter, ya minumlah sesuai dengan dosis, minumlah sesuai petunjuk aturan penggunaannya ya, jangan berlebihan dan juga jangan minum terlalu sering. Yang ketujuh, gunakan obat herbal jika perlu. Teman-teman ya bisa menggunakan obat herbal untuk mengatasi asam urat. Untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang obat herbal ataupun alami untuk asam urat. Untuk bahan alami yang bisa teman-teman gunakan misalkan protowali, ya daun jelatang, jahe, kunyit, dan meniran hijau. Kedelapan, jaga berat badan ideal. Kekambuhan asam urat itu lebih sering dialami oleh orang yang berat badannya berlebih ataupun orang yang obesitas. Kemudian asam urat juga akan lebih sering kambuh kalau seandainya teman-teman sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak ataupun makanan yang tinggi purin ya. Nah, makanan pemicu. Kemudian ya ketika teman-teman berat badannya berlebih ataupun obesitas, ini akan memberikan penekanan pada sendi ataupun bebannya jadi lebih berat. Nah, dengan teman-teman menurunkan berat badan, ya penekanan pada sendi juga akan makin berkurang. Nah, teman-teman ya, itu tadi cara mengobati asam urat yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya, jika ada informasi tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.